Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Krisdayanti kecewa, tak tahu kabar Aurel akan menikah. Rumor bahwa Aurel Hermansyah akan menikah sudah beredar luas. Aurel disebut-sebut akan menikah dengan kekasihnya, Atta Halilintar. Keduanya memang sudah menjalin hubungan sejak lebih kurang 1 tahun lalu. Awalnya hanya sebatas teman konten kanal YouTube, namun berlanjut jadi pasangan kekasih yang selalu tampil mesra. Anang Hermansyah sebagai ayah kandung tampak mendukung hubungan mereka. Atta selalu menghabiskan waktu di rumah Anang Ashanty di kawasan Cinere. Ashanty pun demikian, selalu memberi perhatian kepada Atta agar dapat menjaga Aurel. Lalu bagaimana dengan ibu kandungnya, Krisdayanti? Sudah tahukah Krisdayanti bahwa Aurel akan melanggang ke pelaminan? Saya dengar, malah saya tahunya lewat telepon. Ashanty bilang bahwa anak ini mau nikah. Saya belum dikasih tahu kalau Aurel mau nikah, ujar Krisdayanti dalam kanal YouTube podcast Deddy Corbuzier. Jadi, anak-anak mungkin sudah terbiasa bahwa kita itu bakal melihat konten-konten atau melihat dari sosial media saja, tutur Krisdayanti melanjutkan. Meski sedikit kecewa, adik kandung Yuni Shara itu bisa memaklumi. Dia tak ingin memperpanjang masalah karena sedang cekcok dengan kedua anak kandungnya, Aurel dan Azriel. Seperti diketahui, Krisdayanti dan suaminya Raul Lemos tengah kisruh dengan kakak beradik Aurel dan Azriel. Mereka saling sindir di media sosial, di mana karena perkara awalnya bahwa Krisdayanti tak membalas chatting WhatsApp Aurel. Krisdayanti juga tak mengizinkan Aurel dan Azriel untuk syuting kolaborasi YouTube di rumah Krisdayanti. Ashanty dan Atta mau bangun villa 9.000 meter, bakal gandeng arsitek Marina by Sands. Ashanty bersama keluarganya dan juga Atta Halilintar tengah sibuk melihat-lihat tanah di puncak. Rencananya, mereka akan membeli tanah seluas 9.000 meter persegi untuk dijadikan villa nan nyaman untuk beristirahat. Dalam video di saluran YouTube Atta Halilintar dengan tajuk Atta Mpok Nur beli tanah 9.000 meter untuk rumah masa depan yang tayang 19 Juni 2020. Mereka tengah melihat-lihat tanah di puncak. Ashanty terlihat begitu naksir dengan tanahnya. Bukan hanya luas, pemandangan dari tanah yang akan mereka beli itu pun begitu ciamik. Rencananya, Ashanty dan Atta akan membangun villa untuk dijadikan lahan bisnisnya. Anang Hermansyah siap menggandeng arsitek jempolan untuk mendesain villa itu nanti. Tak tanggung-tanggung, Anang mengatakan bahwa ia akan menggandeng arsitek yang mendesain salah satu tempat ikonik di Singapura, yakni Marina by Sands, untuk membangun villanya nanti. Ide Anang itu mendapat sambutan baik dari Ashanty. View-nya bagus nih, apalagi kalau kita bikin ke atas, kolam renangnya jatuh gitu kayak Marina by Sands, papar Ashanty. Nanti arsiteknya Marina by Sands suruh kesini aja, nanti tolong ditelepon ya, papar Anang. Ashanty memaparkan keinginannya mengenai desain villa yang akan dibangunnya nanti. Anang pun tak banyak berkomentar, dan justru Ashanty lebih banyak berbincang dengan Atta Halilintar mengenai hal tersebut. Kita bikinnya setiap tanah itu bunda bikin 3 villa, aku 3 villa, papar Atta. Bunda mau nanya 1 villa gede, kamarnya banyak, bunda gak mau disekat-sekat gitu. Bunda gak mau, terang Atta. Bunda di Cinere aja 2.000, ini 2 kalinya dong ya, berarti kita bikin istana, Ibu Atta. Nampaknya Atta akan membagi 2 tanah seluas 9.000 meter persegi itu dengan Ashanty dan masing-masing memiliki tanah seluas 4.500 meter persegi. Mereka pun berencana membangun villa di sana. Raffi Ahmad pernah merasa kasihan pada kehidupan Anang Hermansyah. Ini alasannya. Raffi Ahmad secara terang-terang mengungkapkan dirinya pernah merasa amat kasihan dengan kehidupan Anang Hermansyah. Suami Nagita Slavina itu pun memberikan penjelasan mengenai hal tersebut. Lewat video di saluran YouTube Rans Entertainment dengan tajuk Rahasia Terbesar Keluarga Anang Ashanty yang tayang 18 Juni 2020, Raffi menjelaskan mengenai hal tersebut. Ayah Rafathar Malik Ahmad itu mengaku pernah merasa kasihan kepada Anang Hermansyah saat dulu baru saja bercerai dengan Krisdayanti. Soalnya, setelah bercerai Anang bersama dengan kedua anaknya, Aurel dan Azriel tinggal di ruko.
Rukonya tak terlalu luas. Mereka menetap di ruko tersebut dengan kondisi yang seadanya. Anang yang kala itu menjadi orang tua tunggal pun mengurus semua kebutuhan keluarganya sendirian. Kisah hidup Anang pasca bercerai dengan Krisdayanti dan belum bertemu Ashanti itu menjadi sorotan Raffi Ahmad. Namun, Raffi salut karena Anang berhasil melewati masa-masa sulitnya itu. Gua tuh, maaf nih, waktu Mas Anang berpisah sama yang sebelumnya gua tahu. Gua ngeliat dia tuh kasihan. Benar mas, kasihan tuh maksud gua yang tinggal di ruko. Dan gua tahu kemana setidaknya. Gua ada di lingkungan itu, Papa Raffi. Mendengar apa yang diungkapkan oleh Raffi, Anang pun hanya tersenyum. Ia tak membantah apa yang diungkapkan Raffi karena kondisinya memang betul Anang pernah tinggal di ruko bersama anak-anaknya. Raffi lebih lanjut menjelaskan bahwa ia benar-benar mengetahui kondisi Anang kala itu. Raffi merasa kasihan dan salut karena Anang akhirnya bangkit hingga akhirnya kembali sukses. Gua ngeliat dan aduh kasihan, tapi dia bisa merubah semuanya, jelas Raffi Ahmad. Rumah baru diminta Paula pada Baim Wong. Ibu Keanu merengek ingin pindah karena merasa diteror. Istri YouTuber Baim Wong, Paula Verhoeven mendadak mengajukan permintaan aneh. Ibu Keanu Tiger Wong itu meminta untuk pindah rumah. Paula Verhoeven itu merengek kepada sang suami, Baim Wong, untuk membeli rumah baru. Keinginan Paula Verhoeven itu muncul karena dia mengaku merasa mendapatkan teror lantaran sering ada orang yang tak dikenal di depan rumah. Namun, alih-alih menyetujui keinginan Paula, Baim Wong merasa keberatan. Melihat suaminya keberatan, Paula pun curiga jika Baim belum bisa melupakan kenangan yang ada di rumah itu bersama mantan pacarnya. Sayang, kayaknya aku mau pindah rumah deh, ungkap Paula Verhoeven dikutip tribunmataram.com, grup banjarmasinpost.co.id, dari vlog terbaru Baim Wong. Kok pindah rumah? Tanya Baim Wong. Bukan, maksudnya aku pingin cari rumah baru deh, ujar Paula Verhoeven. Soal alasannya ngebet pindah rumah, Paula Verhoeven pun mengurangi ceritanya. Diakui Paula Verhoeven, dirinya merasa risih ketika ada orang tak dikenal tiba-tiba datang ke rumahnya. Paula Verhoeven juga tak suka ketika ada orang yang menunggu di depan rumahnya secara tiba-tiba. Kepada Baim Wong, Paula Verhoeven menyebut hal itu terjadi karena sudah banyak orang yang tahu alamat rumah mereka. Tadi pas aku mau kesini, ada orang nunggu di depan rumah gitu loh, imbu Paula Verhoeven. Emang itu udah sering kan, tanya Baim Wong. Ya, aku udah gak nyaman, semua orang udah banyak yang tahu, ucap Paula Verhoeven. Tidak langsung setuju, Baim Wong tampak keberatan jika ia harus pindah rumah. Melihat sang suami masih ingin berpikir, Paula Verhoeven pun curiga. Paula Verhoeven langsung teringat dengan mantan pacar Baim Wong. Kepada Baim Wong, Paula Verhoeven sudah pernah melihat kenangan suaminya dengan mantan pacar. Emang kamu kenapa sih keberatan, tanya Paula Verhoeven. 1. Karena udah nyaman di situ, pungkas Baim Wong. Ada memori, itu kan pasti mantan. Kamu pernah ke situ kan, tanya Paula Verhoeven. Memanas-manasi Paula Verhoeven, editor Papau pun mengompori dengan isu. Aku tahu, ada fotonya zaman dulu di Google, ucap Paula Verhoeven. Foto di rumah ya kak, bikin konten juga kak di rumah, imbu Putro. Tak membantah, Baim Wong malah mengurai pengakuan lucu. Baim Wong mengaku bahwa ia dan mantan pacar hanya pernah bermain di taman rumahnya saja. Mendengar pengakuan itu, Paula Verhoeven pun tertawa. Tapi aku mainnya di taman, imbu Baim Wong. Bukan karena mantan pacar. Baim Wong mengaku sudah betah tinggal di rumahnya itu karena dua hal. Pertama, karena nyaman. Kedua, karena rumah tersebut adalah rumah pertama yang Baim Wong beli sendiri. Cuma mikirnya yaitu, udah nyaman banget itu rumah pertama juga kali ya, akui Baim Wong. Lanjut, mengurai cerita soal teror, Paula Verhoeven berujar bahwa sang adik sempat merekam aksi orang tak dikenal. Dijelaskan Paula Verhoeven, beberapa waktu lalu ada dua orang tak dikenal yang berpatroli merekam rumah Baim Wong. Bukan cuma omongan, adik Paula Verhoeven itu bahkan sempat merekam aksi dua orang tak dikenal tersebut. Melihat ada orang yang merekam rumahnya secara diam-diam, Baim Wong pun syok. Si Chelsea kan sering ke rumah, terus katanya ada orang yang patroli gitu. Videoin rumah kita naik motor, itu beneran, ucap Paula Verhoeven seraya memperlihatkan video.